Tabel KUR BRI dengan plafon pinjaman 100 juta. Bisakah teman-teman mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 dengan limit 100 juta? Gimana tabelnya? Cara hitung pokok dan bunganya? Simak terus paparan saya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, usahanya makin besar, makin lancar, dan tentu saja kalau teman-teman klik video saya ini pasti teman-teman penasaran nih, pengen mengajukan KUR BRI tahun 2025. Nah, sekilas ya teman-teman, saya ingin membahas tentang kuota KUR Bank BRI tahun 2025. Banyak sekali teman-teman yang meninggalkan komen-komen di kolom komentar YouTube saya ini tentang terkendalanya mereka dengan kuota pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025. Sebenarnya ada nggak sih kuota KUR pinjaman Bank BRI tahun 2025 ini? Apakah hanya siluman aja yang tiba-tiba nggak ada kuotanya di setiap bulannya? Jadi teman-teman, sebagai informasi dan trik saja yang saya dapatkan di lapangan, di teman-teman marketing, di teman-teman mantri, bahwa teman-teman seyogyanya jika ingin mendaftar pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025 ini yang masih bulan Juni ya, ke bulan November masih lama sekali, apalagi Desember. Itu sebaiknya teman-teman mendaftar untuk pengajuan pinjaman itu di awal bulan. Nah, kalau misalkan teman-teman mendaftar pinjaman di akhir bulan seperti ini, maka untuk pengajuannya dimungkinkan akan dipending untuk diproses di awal bulan Juli nanti. Begitu pula untuk bulan-bulan yang seterusnya. Jadi jangan kaget jika teman-teman menemui atau mengalami sendiri ya, teman-teman melakukan pendaftaran prosesnya lama. Nah, lamanya ini bisa dilihat dari apa dulu? Apakah teman-teman mengajuannya di tengah bulan ataupun akhir bulan? Nah, itu sebagai faktor penentu juga. Jika kemudian ditambah dengan banyaknya aplikasi juga. Jadi teman-teman yang mendaftar di awal bulan itu dimungkinkan aplikasinya bagi teman-teman marketing atau mantri BRI itu masih sedikit ya teman-teman ya. Kalau sudah di tengah ataupun di akhir, itu kenapa tumpukannya berkas banyak? Karena marketing atau mantri Bank BRI itu tidak hanya untuk memverifikasi pengajuan berkas baru, berkas lama atau top up, tapi mereka juga melakukan collecting atau penagihan sehingga menyebabkan tersendatnya antrian pengajuan pinjaman KUR Bank BRI teman-teman. Nah, itu sekilas isu yang mungkin banyak sekali saya temui di lapangan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan data yang teman-teman perlukan ketika teman-teman mengajukan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025. Sebenarnya apa saja sih data-data yang teman-teman perlu kumpulkan atau collecting berkas yang harus teman-teman siapkan untuk pengajuan pinjaman? Yang pertama adalah KTP teman-teman. KTP teman-teman sebagai pengaju dan juga pasangan sebagai pendamping ya. Nanti karena akan tanda tangan di kwitansi dan SPAJK ataupun surat perjanjian kredit SPK. Nanti pasangan dan teman-teman sebagai pengaju akan tanda tangan di kantor Bank BRI. Makanya dibutuhkan KTP. Kemudian yang teman-teman butuhkan lagi selain KTP adalah kartu keluarga. Kemudian untuk teman-teman yang mau mengajukan di atas 10 juta atau di atas 25 juta, patokannya 10 atau 25 nih. Nah, saya patok 25 ya teman-teman ya. Di atas 25 juta, teman-teman wajib memiliki NPWP sebagai berkas pendukung untuk pengajuan pinjaman KUR Bank BRI tahun 2025. Kenapa? Dikarenakan termasuk KUR yang menengah ke atas ya, bukan mikro lagi. Bukan KUR kecil lagi. Nah, kemudian untuk teman-teman yang belum memiliki NPWP gimana? Jika teman-teman belum memiliki NPWP, silakan teman-teman membuat NPWP baik itu secara daring melalui situs DJP online ya. Kalau sekarang itu yang lagi viral, Cortex atau apalah itu teman-teman sebutannya. Atau teman-teman kalau males ribet, teman-teman bisa langsung ke kantor pajak Pratama terdekat untuk diterbitkan NPWP. Kemudian yang selanjutnya adalah jaminan. Kemudian setelah jaminan, surat keterangan usaha. Nah, untuk surat keterangan usaha ini minimal teman-teman memiliki usaha berjalan 6 bulan.
ya, 6 bulan berjalan, nanti akan divalidasi lewat survei. Jadi Mantri atau marketing BRI-nya akan survei ke rumah untuk memvalidasi keabsahan atau pendapatan diproyeksikan dengan data-data yang sudah teman-teman kumpulkan. Apakah teman-teman berhak untuk mengajukan atau di ACC dengan minimal pengajuan yang teman-teman ajukan 100 juta atau tidak. Jika tidak mengakomodir usaha teman-teman atau laba bersih teman-teman, maka pengajuan 100 juta teman-teman akan digagalkan. Kemudian untuk pengajuan pertama biasanya pinjaman 100 juta itu akan terlalu berat teman-teman. Untuk teman-teman yang baru pertama terlalu berat. Kenapa? Karena belum ada trust atau kepercayaan dari pihak BRI sebagai lembaga penyalur, bank penyalur untuk menyalurkan pinjaman KUR. Bener nggak sih orang ini bisa mengangsur? Oke, walaupun teman-teman memiliki usaha yang besar, apakah teman-teman mampu dalam jangka waktu sampai lunas nanti konsisten untuk tidak telat setoran? Jangan-jangan macet, itu kan yang akan dipikirkan oleh pihak marketing atau Mantri BRI, sehingga untuk pengajuan pertama di plafon 100 juta akan terlalu berat untuk teman-teman yang baru pertama kali mengajukan pinjaman KUR. Nah, selanjutnya adalah saya di sini ada tabel angsuran KUR Bank BRI. Ya, ini tabel KUR pinjaman Bank BRI yang 6 bulan. Nih. Oke, di sini adalah suku bunganya 6%. Apakah nanti di lapangan suku bunganya itu tetap 6%? Saya tidak bisa menjamin, teman-teman. Karena suku bunga 6% itu biasanya kuotanya cepat habis. Lalu berjenjang di 7, 8, sampai 9%. Kemudian jika teman-teman masih menemui pinjaman dengan suku bunga 6% di KUR, di plafon 100 juta, misalkan ya, jangka waktunya misalkan teman-teman 2 tahun, 1, 2, 3. Nah, pengajuan 100 juta, nih 100 juta, 2 tahun, 1, 2, 3. Nah, angsuran tiap bulan yang teman-teman harus bayarkan adalah 4.432.061. Ya, 4.432.061 rupiah, saya ulangin. Oke. Gimana cara menghitung pokok dan bunga pengajuan 100 juta ya dengan jangka waktu 2 tahun kok ketemu angka 4,4. Nah, saya akan contohkan seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman punya plafon pinjaman 100 juta ya. Ini akan saya bagi 24. Ya, 24 bulan. Nah, ini adalah pokok yang harus teman-teman bayarkan, 4.167. Itu untuk pokok. Gimana cara menghitung bunga dengan 6% per tahun? Itu setara dengan 0,25 sampai 0,27% tiap bulan ya. Jadi 6% itu per tahun, bukan per bulan. Kalau per bulan jatuhnya biasanya Mantri itu akan turunkan bunga itu 0,2 sampai 0,3 batasnya. Nah, nanti tergantung pihak marketing atau Mantri BRI pengen mengajukan teman-teman dengan bunga yang berapa. Oke, saya misalkan teman-teman dengan bunga 0,26 ya. 100 juta 0,26. Nah, bunga yang harus teman-teman bayar ada 260.000. Gimana cara menghitungnya? Adalah 100 juta dikali 0,26. Ya, 100 juta dikali 0,26%. Saya klik di sini persen. Nah, ketemu 260.000. Saya akan tambahkan dengan tadi pokoknya 4.167. Nah, ini angsurannya teman-teman. Dengan bunga 0,26, 4.427. Di tabel berapa? Di tabel adalah 4.432. 4.432. Oke. Lebih besar di tabel daripada perhitungan saya. Jadi dimungkinkan Mantri BRI tadi sudah menghitung di atas 0,26, bisa yang saya jelaskan tadi di awal, 0,27, 0,28, 0,29, pokoknya batas bawahnya 0,2. Tapi untuk mengejar keuntungan biasanya bank tidak akan memberikan teman-teman bunga dengan batas terbawah 0,2, tapi di atasnya lagi. Oke teman-teman, mungkin itu saja pengertian singkat dari saya tentang tabel KUR Bank BRI dengan pengajuan 100 juta jangka waktu 2 tahun. Nanti saya akan memberikan tabel ini di akhir video saya. Nanti teman-teman bisa lihat berapa sih hitungan
angsuran yang harus teman-teman bayar jika teman-teman pengen mengajukan pinjaman 100 juta dengan jangka waktu tertentu atau pengajuan di bawah 100 juta. Nanti akan saya tampilkan di video di belakang setelah ini. Oke. Sekian informasi singkat dari saya teman-teman tentang pengajuan pinjaman KUR Bank BRI dengan tabel angsuran BRI pengajuan 100 juta. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.